Baik, kita lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu tentang madhab istisaduna. Jadi pandangan ulama dari madhab ini ialah jumlah uang yang beredar bersifat elastis sempurna. Nah, di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Karena penawaran uang atau MS itu ditentukan oleh perdagangan ekspor impor dari barang tersebut. Jadi banyak sedikitnya MS yang beredar tidak akan berdampak dan berpengaruh terhadap rasio harga tangguh terhadap harga tunai atau PT atau PO. Karena dengan perdagangan yang bebas dan tidak adanya bea cukai dari perdagangan tersebut akan menyebabkan pengontrolan keluar masuk uang yang selalu diseimbangkan nilainya dengan nilai ekonomi barang yang diperdagangkan. Jadi elastis sempurna MS itu juga didukung oleh kesamaan dari nilai uang yang dinilai intrinsiknya itu serta tidak adanya suatu institusi tertentu yang melakukan pencetakan uang dan pengontrolannya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu B, instrumen madhab iktisaduna. Iktisad ini bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi seperti itu. Iktisad juga berasal dari kata bahasa Arab qasad yang secara harfiah ini juga disebut dengan keadaan yang sama atau seimbang atau pertengahan seperti itu. Dan pada awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kebijakan yang moneter ini dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang seperti itu. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang atau disebut juga NMS, melakukan kebijakan diskresioner. Selain itu, ini juga ada kredit yang tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen negosiasi seperti itu. Ini semuanya ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang seperti itu. Dan semuanya ini juga ada aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar dan barang pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Seperti itu. Instrumen lainnya yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu OMO melalui jual beli surat berharga pemerintah. Jelas belum ada pada masa perkembangan Islam, ekonomi Islam kala itu seperti itu. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu madhab mainstream perfect inelastic money supply. Menurut madhab ini, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang sah. Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukarnya agar dapat berada pada tingkat yang stabil. Oleh karena itu, penawaran uang diasumsikan secara penuh dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral sehingga grafik akan terlihat bahwa MS bersifat perfect inelastic. Jumlah uang beredar oleh otoritas moneter ditetapkan sesuai dengan proporsional tingkat pendapatan atau nilai transaksi. Dalam sebuah grafik bentuk kurva dari penawaran yang inelastik, seumpama ini dapat kita gambarkan. Mungkin rumusnya bisa dosen yang menjelaskan gitu kan, karena dari kelompok kita itu
masih kurang paham gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Bentuk kurva MS adalah tegak lurus dengan garis horizontal MS. Artinya pergerakan MS1 dari dan ke MS2 tidak dipengaruhi oleh pergerakan dari nilai U melainkan oleh variabel oksigen eksogen di luar sistem ini. Dalam hal ini adalah bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter, sedangkan pergerakan U hanya akan berdampak pada pergerakan di sepanjang kurva MS. Nah, dari penjelasan madhab mainstream itu ada rumus gitu kan, rumus dari MS ini, tapi dari kelompok kami itu tidak begitu paham gitu kan, mungkin nanti bisa dosen yang menjelaskan kayak gitu. Instrumen mazhab mainstream. Pemaparan kontribusi pemikiran ekonomi mazhab mainstream dalam mendorong perkembangan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Di sini memiliki beberapa tokoh mazhab mainstream yang paling berpengaruh, memberikan andil besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, antara lain Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manap, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Spirit pengembangan ekonomi Islam yang menjelma dalam praktek lembaga keuangan syariah, bank, non-perbankan, dan kebijakan-kebijakan ekonomi di negara berkembang adalah sumbangsih dari tokoh mazhab mainstream tersebut. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi konvensional, sehingga kehadirannya sebagai koreksi terhadap dominasi sistem tersebut. Mazhab ini berfokus untuk pengelolaan sumber daya ekonomi yang efisien, sehingga pemerintah sendiri memberikan kebijakan moneter yang bersifat memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kebijakan perekonomian yang produktif. Dan di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang yang pada akhirnya akan menjadikan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan yang idle terhadap tersebut akan menjadikan sumber daya yang pada akhirnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Nah, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik dengan permintaan untuk berjaga-jaga.